Ada banyak hal yang menjadi kunci keberhasilan agar proses menyusui ini berjalan dengan lancar dan sukses. Apa saja kuncinya? Kunci keberhasilan dalam menyusui yang akan aku bahas di sini adalah duit. Hah? Duit? Iya, selain doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal, ada duit lain nih yang akan mempengaruhi keberhasilan dalam menyusui. Sebelum kita bahas, buat teman-teman semuanya yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya selalu update video-video terbaru dari aku. Terima kasih. Menyusui itu tidak sama dengan memberi ASI ibu-ibu. Walau sama-sama memberikan susu untuk bayi kita, tapi proses yang dilalui agak sedikit berbeda. Kita bahas pengertiannya dulu ya ibu-ibu. Pasti udah tahu kan apa bedanya? Menyusui itu adalah proses skin to skin atau menyentuh antara ibu dan bayi. Sedangkan memberikan ASI bisa melalui pumping atau metode perah. Nah, kelebihan dari menyusui secara skin to skin atau yang kita kenal dengan nenen, nete, atau DBF atau direct breastfeeding tentunya akan memberi kedekatan secara psikologis dan memberikan peluang bagi ibu untuk mengenal anaknya lebih dalam. Tapi bukan berarti ibu yang tidak menyusui secara langsung tidak akan mendapatkan peluang untuk dekat dengan anaknya kok. Jadi jangan khawatir ya. Karena aku pun juga merupakan epping alias ibu eksklusif pumping. Yang mana karena satu dan lain hal aku harus memilih jalan itu. Nah, makanya dari itulah aku membuat video ini agar apa yang menjadi kesalahanku dalam menyusui semoga tidak terjadi pada ibu-ibu dan teman-teman semuanya ya. Sehingga video ini pun memberikan pelajaran buat ibu-ibu yang sedang hamil atau baru melahirkan agar proses menyusui pun bisa berjalan lancar. Benar awalnya maka akan lancar prosesnya. Jadi yang harus kita perhatikan tentunya dari duit tersebut. Apa itu duit? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah dukungan. Ya, hal pertama dalam keberhasilan menyusui ini tentunya dipengaruhi oleh dukungan. Bukan hanya dari dukungan orang sekitar seperti suami, orang tua atau mertua, tetangga, keluarga, tetapi juga lingkungan tempat kerja dan fasilitas kesehatan yang kita pilih untuk melahirkan. Karena terkadang problematika dari menyusui ini justru datang dari oknum-oknum yang aku sebutkan tadi. Maka dari itulah ketika ada kerjasama dari lingkungan untuk bisa mendukung kita dalam menyusui, tentunya proses ini pun akan berjalan dengan lancar. Dukungan yang pertama adalah dukungan suami. Suami tentunya adalah garda terdepan dong dalam proses keberhasilan menyusui ini. Apalagi pada saat ibu masih dalam kondisi lemah setelah melahirkan, tentunya suami merupakan support sistem utama yang diharapkan dalam proses menyusui ini. Jangan justru Pak Sulah yang menjadi mental breakdown istrinya. Ingat loh Pak, berani berbuat berarti berani bertanggung jawab. Seorang ibu telah berjuang mempertaruhkan nyawa untuk bisa melahirkan buah hati tercinta ke dunia. Tentunya kita pun harus bisa mengapresiasinya. Banyak hal yang bisa dilakukan suami untuk bisa mendukung istrinya. Jangan lupa di-capture ya ibu-ibu. Bila perlu ini video bisa sekalian ditonton bareng suami agar proses menyusui ibu-ibu pun bisa mendapat dukungan dari beliau. Oke, dukungan selanjutnya tentunya dari orang tua dan mertua. Ini jujur dari pengalamanku secara pribadi dan juga dari cerita teman-temanku. Mungkin juga banyak nih yang mengalami hal kayak aku. Kadang banyak orang tua, baik orang tua kita ataupun mertua, mungkin selalu membandingkan cara pengasuhan dengan pengalaman yang mereka lalui. Kayak kalau ASINya belum keluar, takut anaknya kelaparan lah. Makanya langsung dibuatkan sufor. Nah ini juga nih yang harus dibicarakan baik-baik. Kalau ASI itu dalam 48 jam ada juga kok yang nggak langsung keluar. Apalagi kalau yang melahirkannya itu dengan cara SC. Banyak yang keluar di hari ketiga dan itu wajar. Bayi masih menyimpan cadangan makanan dari ibunya sampai hari ketiga. Jadi sebelum itu pun belum diberikan ASI juga nggak apa-apa. Kecuali kalau ada indikasi tertentu dari dokter yang mengharuskan anak langsung diberikan ASI. Jangan khawatir anak kelaparan kalau ASI ibu masih belum keluar sampai hari ketiga. Yang penting ibunya harus tetap disupport, apalagi kalau yang masih dalam kondisi lemah pasca melahirkan.
Jadi caranya adalah dengan membantu ibu untuk menyusui bayinya terus-menerus. Selain itu tidak membuat ibunya tambah stres dengan mengeluarkan kata-kata yang malah justru membuat ibu jadi tambah down. Kalau misal bayinya terlihat sedikit-sedikit menyusu dengan intensitas yang sering, bukan karena bayinya kelaparan, karena ASI-nya nggak cukup. Berikan pengertian bahwa ada masanya yang namanya growth spurt dan itu wajar kalau bayinya menunjukkan tanda-tanda seperti itu. Dan yang terakhir nih, jika memang obrolan baik-baik soal menyusui ini masih ditentang sana-sini, tentunya kita nggak mungkin dong ngelawan mereka dengan keinginan kita yang kekeh untuk menyusui. Maka hal sebaiknya yang dilakukan tentunya adalah meminta bantuan suami untuk memberikan pengertian pada mereka tentang apa yang sudah kita pelajari tentang menyusui ini. Karena keputusan tentang anak kita ada di tangan kita. Boleh kita menerima saran dari mereka sebagai bentuk penghormatan kita kepada orang tua yang sudah lebih dulu berpengalaman, tapi keputusan dalam mengurus anak tentunya ada di tangan kita, bukan? Yang ketiga adalah dukungan orang sekitar. Dukungan dari orang sekitar ini misalnya kayak saudara, tetangga, ataupun teman dekat. Terkadang ya, orang yang paling dekat kita itu seperti dua belah mata pisau. Bisa menjadi pendukung yang menyemangati kita dalam menyusui, atau sebaliknya malah bikin kita jadi down dengan kata-kata tajamnya. Sering kan kita dengar cerita atau malah kita mengalami sendiri nih kalau omongan yang menyakitkan kayak mommy shaming atau baby shaming menjadi penyebab ibu-ibu baru mengalami baby blues. Omongan kayak, kok ASI-nya nggak langsung keluar ya? Dulu waktu aku lahiran ASI-nya langsung lancar kok. Atau kayak, ih bayinya kecil ya, pasti ibunya nggak ngasih ASI nih, dan lain sebagainya. Aduh, orang-orang kayak gini enaknya diapain ya? Mungkin salah satu caranya adalah dengan kita menghindar. Bisa dengan tidak memberikan ruang untuk mereka berkomentar tentang hal-hal yang malah menyulitkan kita untuk memberikan susu pada bayi kita. Atau dengan membatasi jam kunjungan pada saat kita menyusui. Dukungan yang keempat adalah dukungan dari fasilitas kesehatan. Nah ini juga nih ibu-ibu, ternyata banyak loh rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang tidak pro ASI. Dalam artian pada saat ibunya tidak bisa mengeluarkan ASI dalam 24 jam langsung diberikan sufor. Padahal bayi masih boleh tidak diberikan ASI dalam 48 jam kecuali ada indikasi medis. Misal ibunya yang memang tidak diperbolehkan memberikan ASI karena penyakit tertentu kayak HIV, AIDS, atau bayi yang mempunyai kondisi tertentu sehingga harus cepat diberikan ASI. Jadi pastikan kalau memang tidak ada indikasi pemberian sufor, fasilitas kesehatan seharusnya mendukung keberhasilan dalam menyusui. Oh iya, fasilitas kesehatan misalnya rumah sakit harus memiliki kebijakan pemberian ASI secara tertulis yang membahas 10 kunci sukses menyusui. Kebijakan ini tentunya harus tersedia di berbagai area rumah sakit yang mudah terlihat orang. Kebijakan ini harus dikomunikasikan kepada pihak administrasi rumah sakit serta semua petugas kesehatan di ruang persalinan. Maka dari itu, buat ibu-ibu yang mau melahirkan, selain daripada mempertimbangkan dokter yang menangani persalinan, tentunya pilihlah rumah sakit yang bisa mendukung keberhasilan menyusui. Mungkin ibu-ibu dan calon suami bisa tanyakan tentang pelayanan kehamilannya. Apakah ibu akan diberikan kesempatan IMD atau tidak? Apakah nanti setelah bayi dilahirkan akan rawat gabung dengan ibunya atau gimana? Apakah tindakan rumah sakit kalau ASI ibu tidak langsung keluar, langsung diberikan sufor atau gimana? Nah, mungkin buat teman-teman atau ibu-ibu yang belum tahu 10 kunci sukses menyusui yang dikeluarkan oleh Kemenkes, mungkin bisa di-capture ya setelah ini. Nah, untuk dukungan terakhir tentunya adalah dukungan kebijakan dari berbagai pihak. Misalnya kayak dukungan di tempat kerja, di public area, dan lain sebagainya. Kita bahas di tempat kerja dulu ya. Dukungan yang bisa diberikan misalnya kayak menetapkan peraturan cuti melahirkan, menyediakan ruangan untuk menyusui atau memerah ASI, atau memberikan kesempatan untuk ibu menyusui dan memerah ASI di kantor sesuai kebutuhan ibu. Begitu juga di public area kayak mall, bandara, dan lain sebagainya. Dukungan bisa dilakukan dengan menyediakan tempat untuk ibu menyusui atau yang kita kenal sebagai nursery room. Oke, duit. Yang kedua adalah yaitu usahakan tidak menggunakan DOT. Ibu-ibu tahu nggak bahwa proses menyusui pada bayi itu nggak cuma hasil kerja mulut dan lidah, tapi juga melibatkan otot lainnya seperti otot rahang atau oromotor. Nah, penggunaan DOT dan empeng ini membuat bayi merasa nyaman karena susu akan tetap mengalir tanpa harus menggunakan rahang.
Hal inilah yang membuat bayi jadi bingung puting dan mengurangi durasi menyusu langsung, alias bayi jadi malas netek karena udah kesenangan dikasih dot. Risiko lainnya yaitu bisa overfeeding. Ya bisa jadi karena aliran dotnya yang nggak bisa dikontrol sama bayi seperti pada saat menghisap secara langsung. Jauhi sufor, dot atau empeng sejak awal karena ini adalah salah satu sumber utama problematika menyusui. Jauhi secara total kecuali ada indikasi medis ya ibu-ibu. Nah untuk indikasi medisnya ibu-ibu bisa berkonsultasikan kepada dokter yang merawat. Lalu gimana kalau misal cuti melahirkan sudah habis dan kita harus kembali bekerja? Solusinya adalah dengan menggunakan media pemberian ASI lain selain dot. Misalnya kayak cat feeder, sendok, gelas seloki, botol spoon, dan lain sebagainya. Tapi ingat, pastikan proses pemberiannya tepat cara dan terjaga sterilitasnya. Jadi sebelum ibu meninggalkan bayi saat bekerja, ada baiknya pengasuh atau orang yang dipercaya untuk dititipkan menjaga bayi diajarkan sampai bisa bagaimana cara memberikan ASI yang benar. Duit. Yang ketiga adalah ilmu. Berikutnya yang bisa aku saranin adalah mempelajari dan memahami ilmu tentang menyusui. Bayi memang memiliki insting untuk menyusui dalam bertahan hidup, tapi ibu harus belajar dan berlatih untuk bisa menyusui dengan sukses jauh-jauh hari sebelum bayi terlahir di dunia. Jadi semakin awal belajar maka akan semakin baik. Misalnya dari selama kehamilan ibu sudah mencari tahu nih apa saja yang harus diperhatikan tentang menyusui ini. Ibu bisa belajar dari mana aja, misalnya dari buku, artikel di internet, mengikuti kelas atau seminar yang diadakan secara daring maupun luring, dan juga bisa melakukan sesi konseling langsung dengan konselor menyusui. Dan aku sarankan dalam mempelajari ilmu menyusui ini, baiknya turut serta mengajak support system seperti suami, orang tua atau mertua, atau orang-orang sekitar yang membantu kita dalam proses menyusui ini. Hal ini untuk sama-sama belajar agar nggak terjadi kesalahpahaman ilmu. Selain itu juga sebagai dukungan agar kita tetap semangat dalam menyusui anak kita nanti. Karena dalam menyusui pasti akan ada rintangannya, kekurangannya, ketidaksempurnaannya, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya dukungan dari orang-orang yang ikut belajar bersama kita, tentunya hal-hal yang menjadi proses pembelajaran akan terasa lebih mudah karena adanya mereka. Duit. I yang kedua adalah IMD atau inisiasi menyusui dini. Saat bayi dilahirkan, bayi telah dianugerahi insting untuk mencari puting susu ibunya dan mulai menyusui. Proses inilah dinamakan inisiasi menyusui dini atau yang kita kenal dengan istilah IMD, yang mana menjadi awal dari perjalanan bayi mulai menyusui. Sebuah artikel menyebutkan bahwa bayi yang melakukan IMD lebih sukses dalam menyusu karena bayi IMD sudah berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain sejak ia terlahir ke dunia. Nah, kemampuan bayi menyusu sendiri inilah yang akan ngebuat proses menyusui menjadi lebih efektif. Ternyata IMD ini juga mempunyai banyak manfaat, antara lain menstimulasi pelepasan hormon oksitosin yang mana ini udah pernah aku bahas ya di video sebelumnya. Lalu dapat mempermudah pengeluaran plasenta dari rahim ibu, mengurangi risiko perdarahan bagi ibu, dan lain sebagainya. Oh ya, nggak semua ibu melahirkan ini bisa melakukan IMD loh. Ini dari pengalamanku pribadi, yang mana waktu itu aku nggak melakukan IMD karena kondisiku pada saat operasi sempat mengalami shock. Jadi kondisi bayi dan ibu yang dianjurkan dapat melakukan IMD ini adalah bayi dan ibu dalam kondisi sehat dan stabil. Nah, kondisi stabil yang dimaksudkan tadi adalah ibu dan bayi tidak mengalami kegawat daruratan. Selain itu boleh kok ibu dan bayi melakukan proses IMD. Oke, T, tanyakan dengan ahlinya. Nah, sebenarnya ini tuh kelanjutan dari poin ilmu yang sudah aku bilang tadi. Jadi buat ibu-ibu yang baru melahirkan, terutama yang baru pertama kalinya melahirkan, mungkin kalau misal kita bingung nih, kira-kira cara menyusuiku ini udah benar atau belum ya? Karena menyusui yang baik dan benar alias efektif ditandai dengan perlekatan yang baik dan posisi menyusui yang nyaman. Nah, kalau untuk posisi dan pelekatan yang benar itu gimana, nanti aku akan coba bahas ya. Kalau teman-teman ngerasa kayaknya aku butuh nih bikin video ini, tulis di kolom komen ya. Sebenarnya udah banyak kok dibahas di artikel-artikel yang ada di sosial media, internet, atau video di YouTube yang ngajarin soal posisi dan perlekatan yang benar untuk ibu menyusui. Jadi ibu-ibu bisa tinggal belajar aja deh dari sana, oke?
Nah, kalau misalnya udah ngelihat artikel atau videonya tapi masih belum paham, ada baiknya untuk berkonsultasi dengan konselor menyusui. Nanti konselor menyusui lah yang akan menilai apakah perlekatan dan posisi yang dilakukan ibu-ibu dalam menyusui sudah benar atau belum, dan juga menilai tanda kecukupan ASI pada si kecil. Kenapa aku bilang ini penting? Karena perlekatan yang baik membuat ASI bisa keluar dengan efektif dari payudara, sehingga produksi ASI bisa meningkat sesuai dengan prinsip supply demand yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya mengenai tips meningkatkan produksi ASI. Jika perlekatan gak baik, ASI yang keluar dari payudara gak banyak, akibatnya bayi sering terlihat gak puas menyusu walaupun sudah menyusu berjam-jam, dan suplai ASI ibu juga jadi gak banyak. Oke, hal terakhir yang bisa aku sarankan dalam kunci sukses menyusui ini adalah tekad. Ketika aku udah menyarankan ini dan itu, tapi kalau nggak ada tekad yang kuat dan bulat untuk menyusui dari ibu-ibu, ya sama aja hal itu juga sia-sia. Emang susah sih, apalagi kalau dalam menyusui ini banyak intervensinya, baik dari keluarga, suami, orang sekitar, dan lain sebagainya. Tapi kalau tekad kita sudah bulat, insya Allah menyusui pun akan berhasil sesuai dengan harapan. Kalaupun emang belum sesuai harapan, setidaknya kita sudah berusaha mencoba. Itu lebih baik kan daripada kita tidak mencoba sama sekali. Jadi buat ibu-ibu yang mungkin dalam proses menyusui pernah ngerasa, aduh pantesan ya proses menyusuiku belum sempurna, atau ada penyesalan dari apa yang sudah terlewat dengan tidak melakukan ini dan itu, atau sudah melakukan tapi hasilnya belum maksimal. Jangan pernah merasa menjadi ibu yang buruk hanya karena proses menyusui kita tidak berjalan sesuai harapan atau sesuai teori yang ada. Menyusui itu adalah salah satu proses dalam mengasihi. Kayak aku bilang tadi, gak ada yang perlu disesalin kalaupun menyusui bukan jalan untuk memberikan ASI. Kalaupun ibu-ibu memilih metode pumping dalam pemberian ASI pun gak masalah. Yang paling penting kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Apapun hasilnya tetaplah bersyukur. Mungkin emang itu jalan yang sudah Tuhan tetapkan untuk kita bisa memberikan ASI pada bayi kita. Tapi tetap semangat ya ibu-ibu. Oke, sekian dulu video dari aku. Kalau seandainya teman-teman suka dengan tayangan ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman semuanya selalu ada video terbaru dari aku. Terima kasih, bye-bye.